Ikhwataiman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Sholihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 16 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan salah satu pesannya selepas Ramadan, setelah kita menunaikan ibadah saum, sholat tarawih, tilawah dan tadarus Al-Quran, i'tikaf, serta ibadah-ibadah yang lainnya, diharapkan agar kita menjadi orang yang bersyukur, di samping menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang lurus, serta orang yang zuhud dan wara. Maka tema kita pada malam ini adalah syukur yang diridhoi. Sebab ada syukur yang dimurkai, yaitu syukur kepada iblis. Ada orang yang bersyukur kepada iblis. Ada orang yang bersyukur kepada Nyi Roro Kidul. Ada orang yang bersyukur kepada Dewi Sri, yang ngasih berasnya Allah, tapi syukurnya sama Dewi Sri. Itu syukur salah kaprah, tidak akan diridhoi, malah dimurkai. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara zikir, berzikir kepada Allah, syukur, bersyukur kepada Allah, dan ibadah, beribadah kepada Allah. Yang pertama, jika zikir baik dan benar, itu akan membuahkan syukur. Jadi zikir itu harus membuahkan syukur, jika kemudian zikirnya baik dan benar. Yang kedua, jika syukur baik dan benar, akan membuahkan ibadah. Syukur yang benar, syukur yang baik, buahnya ibadah. Yang ketiga, jika ibadah baik dan benar, akan membuahkan cinta dan ridho Allah. Sebab yang namanya ibadah itu perkataan, perbuatan lahir dan batin, itu yang dicintai dan diridhoi Allah SWT. Jadi dengan ibadah, insya Allah kalau ibadahnya baik dan benar, akan dicintai oleh Allah dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian zikir, syukur dan ibadah, zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, ibadah kepada Allah, mustahil dapat dilakukan dengan baik dan benar tanpa pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin zikir kita baik dan benar. Tidak mungkin syukur kita baik dan benar. Tidak mungkin ibadah kita baik dan benar. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Rasul sebuah doa yang ada kaitannya dengan zikir, syukur dan ibadah. Dan ini kemudian diajarkan oleh beliau kepada sahabatnya yang mulia, yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sambil memegang tangan Mu'adz, Rasul bersabda, "Wallahi ya Mu'adz, demi Allah wahai Mu'adz, inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Sambil memegang erat-erat tangan Mu'adz bin Jabal. Maka kemudian apa kata Rasul SAW? Wasika ya Mu'adz, aku akan berwasiat kepadamu wahai Mu'adz. Aku akan berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin ayakul antakulan. Jangan sampai engkau meninggalkan doa selepas setiap sholat. Setiap sholat jangan sampai meninggalkan doa. Yaitu sholat apa? Sholat
fardu, salat 5 waktu. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, kasih aku maunah agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan agar aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan ada kaitan yang sangat erat antara zikir, ya, kemudian syukur dan ibadah. Yang kedua, tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa berzikir dengan baik dan benar, bersyukur dengan baik dan benar, dan beribadah dengan baik dan benar. Hadis ini riwayat Abu Daud, Nasai. Kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud. Selanjutnya, syukur yang diridhoi adalah pertama memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan iman. Iman itu tidak hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Di antaranya dengan memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, makan rizki yang halal dan thayyib. Yang ketiga, beribadah hanya kepada Allah saja. Itu dimensi syukur. Jadi syukur yang pertama sejatinya adalah memenuhi panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, memakan rizki yang halal, memakan rizki yang thayyib, yang baik, ya. Halal zatnya, thayyib sifatnya, ya. Yang ketiga, ya, perintah beribadah hanya kepada Allah saja sebagai ungkapan syukur. Jadi syukur itu harus diungkapkan dengan lisan dalam bentuk zikir, kemudian dengan badan dalam bentuk ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, kalian harus makan min thayyibatin, dari yang baik-baik, ma razaqnahum, yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rizki, washkuru, kemudian bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah, in kuntum, jika kalian benar-benar iyyahu ta'budun, hanya beribadah kepadanya. Karena ikrar kita minimal 17 kali sehari itu, pertama iyyaka na'budu, ya, hanya beribadah kepada Allah saja. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya memohon pertolongan kepada Allah saja. Ibadah sebagai kewajiban, isti'anah sebagai hak, yang insya Allah akan dipenuhi oleh Allah SWT jika ibadah kita baik dan benar, jika syukur kita baik dan benar. Ini dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, kulu minal at'imah, al-mustalidzah, al-halal allati razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan oleh kalian makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang nikmat, dengan catatan al-halal, yang dibolehkan, allati razaqnakum, yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Wala takunu kal kufar, kamu jangan seperti orang kafir, alladzina yuharrimuna thayyibat, yang selalu mengharamkan yang baik-baik. Nikah itu diharamkan itu, ya. Dalam waktu yang sama, wa yastahiluna al-khaba'ith, mengharamkan yang jelek-jelek. Jadi yang baik diharamkan, yang jelek diharamkan, yang jelek dihalalkan. Itulah tabiat orang kafir, dan kita dilarang menyerupai seperti orang kafir, ya. Karena jebakan setan itu, perangkap setan itu ternyata diantaranya lewat makanan yang tidak halal dan makanan yang tidak thayyib. Makanan yang halal, tidak halal berarti haram. Makanan yang tidak thayyib berarti khabith, ya. Setan akan mudah mengganggu manusia, bahkan menjermuskannya ke dalam neraka karena sulit ibadahnya tidak diterima, doanya tidak dikabul, bahkan didekatkan ke neraka kalau kemudian kita masuk ke dalam perangkap setan.
Apa itu? Terjebak dalam yang haram dan khabith. Kemudian washkurillah, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, ya. Ni'amahu, atas nikmat-nikmatnya, ya. Al-azimah, yang sangat besar, alaikum, atas kalian. Kemudian bikulubikum, baik dengan hati kalian, wa alsinatikum, dengan lisan kalian, jawarihikum, maupun dengan badan kalian. Jadi syukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan badan, bisa juga dengan hati. Itulah sebab syukur yang ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum haqqan, ya. Apa? Munqadina, jika kalian benar-benar tunduk, ya, li amrihi, kepada perintah Allah, ya. Sami'ina, dengan cara mendengar firman-Nya, muti'ina lahu, dan dengan cara mentaati aturannya. Ya, itulah syukur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budunahu, kalian ibadah terus kepada Allah wahdah, ya, sebagai satu-satunya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Itu dijelaskan dalam tafsir Al-Miyasar. Kemudian syukur yang diridhoi adalah meninggalkan segala bentuk kekufuran, ya. Segala bentuk kekufuran. Dan ini ditegaskan lewat firman-Nya yang singkat, padat, tapi mengikat dan mudah diingat. Apa? Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka kamu harus berzikir kepadaku, ingat kepadaku, nyebut, ya, namaku. Aku pun akan ingat kepadamu dan akan menyebut namamu. Dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, jangan kalian kufur, ya. Jadi syukur itu, ya, lawan kata daripada kufur, ya. Jadi zikir, kemudian syukur, kemudian jangan kufur, ya. Jadi syukur yang diridhoi itu adalah meninggalkan segala bentuk kekufuran. Dan ini ditegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Ya. Jadi kita iman kepada Allah, kita zikir kepada Allah, kemudian kita syukur kepada Allah, kita ibadah kepada Allah karena kita butuh Allah. Bukan hanya sebatas, ya, melaksanakan kewajiban, ya, atau menggugurkan kewajiban, tapi kita butuh Allah, ya. Semakin banyak kebutuhan kita kepada Allah, maka semakin mantap ibadah kita, semakin dawam ibadah kita, semakin istiqomah ibadah kita. Dan jika kamu kufur, kata Allah, ya, apa? Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, dari kalian, tidak butuh kalian. Kemudian wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang kufur, yang melakukan kekufuran. Wa in tashkuru, sebaliknya jika kalian bersyukur, yardahu lakum, pasti dia akan meridhoi kalian, ya. Ini surat apa tadi? Surat Az-Zumar 77, ya. Jadi syukur adalah meninggalkan segala bentuk kekufuran. Jadi kufur itu macam-macam. Di antaranya ada 3 macam kekufuran yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Yang pertama apa? Ya, kufur i'tiqadi. Ya, kufur i'tiqadi adalah bentuk kekufuran dalam akidah atau keyakinan hati. Artinya seseorang mengingkari atau tidak mempercayai sesuatu yang secara prinsip merupakan bagian dari akidah Islam, ya. Tidak percaya Allah, tidak percaya malaikat, tidak percaya kitab, tidak percaya rasul, ya, rukun iman, ya. Kemudian kufur ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, bisa jadi murtad gara-gara kufur i'tiqadi, ya. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad, dan sungguh, kafara, telah kufur, alladzina, orang-orang yang qalu, yang punya keyakinan, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa al-Masih bin Maryam, yaitu al-Masih putra Maryam. Itu bisa murtad gara-gara itu. Yang kedua, kufur amali. Kufur amali itu kufur yang tidak syukur, yang apa, yang
kufur yang tidak diridhoi oleh Allah SWT adalah bentuk kekufuran yang berkaitan dengan perbuatan atau berkaitan dengan tindakan. Dan kufur ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali disertai dengan keyakinan yang membatalkan iman. Tidak sholat karena malas sholat, Tidak sholat tapi tidak percaya bahwa sholat itu wajib. Nah, itu baru kufur. Kufur i'tiqadi. Tapi kalau kemudian tidak sholat karena malas, itu kufur amali. Gitu. Ada orang yang pas bangun tidur buka WA, kemudian nge-share ke grup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di masjid sholat subuhnya nggak ada tuh. Bisa jadi setelah itu tidur lagi, cuma ngingetin doang dia. Kenapa? Mungkin ngantuk, tidak sholat subuh tuh ngantuk. Tahu sholat subuh itu wajib, tapi dia tidak sholat subuh. Kenapa? Karena malas, karena ngantuk, dan lain sebagainya. Dan ini dijelaskan, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Jadi dia berada di perbatasan antara kufur dan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Nah, contoh kufur amali, Pertama, meninggalkan sholat karena malas. Yang kedua, menolong musuh Islam yang memerangi kaum muslimin sebagai tindakan tanpa niat membelok dari Islam. Ada tuh orang Islam tapi membela non muslim, orang Islam tapi berada di pihak non muslim, tapi tidak maksud untuk keluar dari Islam, Kemudian yang ketiga, kufur nikmat, Ini kufur yang dimurkai Allah SWT. Kufur nikmat adalah perbuatan mengingkari nikmat Allah, baik secara lisan, perbuatan maupun dalam hati, Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatmu, nikmatku kepadamu. Kemudian wala in kafartum, sungguh jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat keras sekali, Nah, ini ada fadilah ayat ini. Yang pertama, kufur nikmat akan mendatangkan azab. Walaupun tidak menyebabkan keluar dari Islam, tapi tetap diancam dengan azab. Bahkan azabnya bukan sembarang azabun syadidun, azab yang sangat besar. Yang kedua, syukur nikmat akan mendatangkan tambah nikmat, Jadi sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang itu modal awal. Dan kalau kita kelola dengan syukur, maka akan bertambah dan bertambah. Keberkahannya bertambah baik, bertambah banyak, Itulah makna dan hikmah daripada syukur. Kemudian akibat kufur nikmat, tempat yang subur dan makmur menjadi gersang dan tandus. Itu ada dai, di antaranya oleh Dewan Dakwah dikirim ke daerah Sumatera. Daerah itu asalnya mata airnya memancar di mana-mana. Jadi sumurnya airnya banyak, sungainya mengalir deras. Tapi tiba-tiba sumurnya kering, sungainya juga kering, mata airnya juga tidak memancar. Kemudian waktu itu kepala desa mengumpulkan warganya dan kemudian disepakati bahwa mulai hari itu semua warga melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Bayangkan tuh, sholat berjamaah 5 waktu itu, Sampai kemudian jangankan air dari sumur, jangankan air dari sungai, jangankan air dari mata air, dari batu pun keluar. Dan ini bukan dongeng, kisah nyata dai yang dikirim ke daerah terpencil itu. Tempat itu menjadi subur dan makmur, padahal cuma dengan sholat. Sholat itu kan bagian daripada syukur, kan?
Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah sudah ngasih nikmat yang sangat besar, maka cara mensyukurinya itu dengan dua. Yang pertama dengan sholat karena Allah, yang kedua dengan cara berkurban. Ada yang harian, ada yang tahunan. Dan ini dijelaskan. Jadi Allah ngasih perumpamaan sebuah negeri ya, yang kemudian keadaannya aman dan tentram. Ya, gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sampai digambarkan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Rezekinya datang dari segala arah ya. Ya, kemudian fakafarat bi an umila. Ya. Kemudian menjadi apa? Menjadi kufur. Ya, dengan ditambahnya nikmat ya. Ternyata bukan tambah iman, tambah syukur, tambah kufur ya. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kepada negeri itu apa? Pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Jadi tanah yang asalnya subur dan makmur menjadi gersang dan tandus ya. Ya. Dan itu ketika berbicara tentang petani yang sukses ya, yang selalu panen dengan hasil yang berlimpah, tapi kemudian dia sombong bahwa dia termasuk orang yang paling banyak hartanya, paling banyak pengikutnya, meremehkan temannya yang mungkin belum sukses dalam bertani. Tapi kemudian Allah mengingatkan, suatu malam Allah turunkan hujan lengkap dengan petirnya. Nah ini perlu kajian khusus itu. Ternyata tanah yang subur yang menghasilkan ya kebun ya dengan buah-buahan yang enak dan lebat, ketika ditimpa hujan, disambar petir, tanahnya tiba-tiba menjadi gersang dan tandus. Ini perlu dikaji ya. Kok petir bisa menyebabkan tanah subur menjadi gersang dan tandus? Dan kemudian ya, yang menarik daripada itu ya, airnya yang asal berlimpah ruah ya, kemudian oleh Allah ditarik ke tempat yang paling bawah, di mana ya dengan alat dan teknologi yang paling canggih pun tidak bisa itu dinaikkan ke atas. Ya. Jadi bisa jadi mata air itu yang tadinya banyak kemudian ditarik ke bawah ke tempat yang tidak mungkin manusia untuk bisa ya menaikkannya kembali. Itu Masjid At-Taubah itu kan di bornya tuh 200 meter. Tapi di daerah Sumedang, di Kampung Ungkal, itu dari musola ke mata air itu 400 meter. Ya. Jadi kalau kita mau wudu atau mau mandi turun ke bawah, ya kemudian pas naik ke atas gerah lagi. Dan di sana ya qadarullah tidak ada yang sholat. Sampai kemudian musolanya itu, masjidnya itu yang namanya karpet yang terbuat dari plastik seperti kertas yang diremes-remes tuh. Tidak ada yang sholat. Yang ada di sana banyak tai anjingnya dalam masjid itu. Luar biasa. Kenapa malas ke bawah? Ya. Kemudian dari ITB didatangkan para insinyur untuk apa? Untuk mengebor tanah di dekat musola. Itu bor yang paling kecil sampai yang paling besar, patah semuanya. Karena ada batu yang tidak bisa ditembus. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Tapi walaupun tidak ada batu, ketika air itu ditarik ke bawah karena kufur nikmat, maka tempat yang asalnya subur dan makmur jadi gersang dan tandus. Ya, makanya qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra famayatikum bima'in ma'in. Ya, katakan ya oleh kamu Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika di bumi ini yang namanya air kering kerontang, siapa yang bisa mendatangkan mata air? Ya. Kita itu jangankan mendatangkan mata air, mendatangkan air mata aja nggak bisa ya, nggak bisa kan? Ya, dicolok. Iya, maksudnya menangis itu kan mendatangkan air mata, susah itu, apalagi mendatangkan mata air yang demikian banyak. Ya. Jadi ini bima kanu yasnaun. Kata Allah ya, mereka oleh Allah ditimpa pakaian lapar dan takut disebabkan ulah mereka dalam melakukan kekufuran. Ya. Contoh kufur nikmat, mengeluh terus-menerus atas keadaan hidup padahal masih banyak nikmat Allah yang diberikan seperti kesehatan, keluarga, rizki yang cukup. Ya.
Jadi mungkin Allah menguji dengan satu sisi saja, ya. Tapi Allah ngasih kelebihan dari sisi-sisi yang lainnya. Ya tadi kan dikasih kesehatan, dikasih keluarga, dan dikasih rezeki yang cukup. Tapi masih mengeluh itu, ya. Dan penyebab orang mengeluh itu diantaranya karena sholatnya tidak dawam katanya ya. Kemudian rezeki yang Allah berikan dimakan semua, tidak disisihkan. Baca surat Al-Ma'arij itu ayat 19 ya. Kalau kita melaksanakan semua itu, maka ulaika fi jannati mukramun. Kita akan dimuliakan di sisi Allah, di samping dihilangkan penyakit keluh kesah yang menyebabkan kufur nikmat. Yang kedua, menggunakan nikmat untuk maksiat ya. Seperti menggunakan harta untuk berjudi, berzina, mengkonsumsi narkoba. Itu Dubai, Qatar kalau nggak salah itu saya pernah nonton ya, karena berlimpah yang namanya harta itu kemudian menyebabkan ya, kekufuran ya, kufur nikmat, kemaksiatan merajalela. Di sana banyak mendatangkan wanita-wanita ya yang siap dijadikan WC. Dijadikan WC Pak. Jadi orang-orang kaya di Dubai, di Qatar itu kalau nggak salah mereka buang air besarnya itu di mulut wanita itu, bayangkan. Di mulutnya. Jadi ingin memuaskan hawa nafsunya, tapi kemudian disalurkannya itu dengan cara yang zalim, ya. Ternyata apa? Dijadikan WC. Tapi mereka mau karena bayarannya mahal. Katanya tukang sapu aja 20 juta. Nggak tahu itu yang mau dijadikan WC berapa dibayarnya tuh. Nah, ini kan, ini namanya kafur ya, kekufuran yang melampaui batas itu. Wala tuti' minhum athiman au kafur. Kita tidak boleh taat pertama kepada orang yang gemar berbuat dosa, walaupun dia orang Islam. Kalau berbuat dosa jangan itu, ya. Ya. Yang kedua, au kafur, atau melakukan kekufuran yang melampaui batas tadi. Wanita dihinakan, harusnya dimuliakan, bahkan dihinakan dengan sehina-hinanya, kemudian dibayar dengan bayaran yang sangat mahal asal mau dijadikan WC kan gitu. Tapi ada ya. Saking apanya tuh? Saking butuh duitnya itu gimana ya? Ya. Yang ketiga, nah ini bentuk kufur nikmat tuh. Bakhil, kikir, pelit ya. Artinya apa? Tidak mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan padahal memiliki kelebihan ya. Jadi orang kaya itu pertama orang yang tidak punya utang, itu orang kaya. Orang kaya itu orang yang mampu bayar utang. Orang kaya itu orang yang mampu melunasi utang orang lain. Itu adanya di siapa? Di Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dijadikan orang kaya oleh Allah ya, di atas sahabat-sahabat yang lain karena kelebihannya apa? Kelebihannya dia kalau sholat berdirinya lama banget itu, namanya kunut ya, tulul qiyam. Nah, salah satu hikmahnya Allah kasih harta berlimpah. Sampai kemudian tadi tidak hanya dia tidak punya utang, tidak hanya dia mampu bayar utang, tapi juga dia ya melunasi utang-utang para sahabatnya yang tidak mampu bayar. Dan dia kemana-mana nawarin kepada sahabatnya, siapa yang mau utang sama aku gitu. Ya, luar biasa tuh. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abi Talib supaya tidak punya utang dan supaya mampu bayar utang, dan utangnya dibayarkan oleh Allah SWT dengan doa yang singkat. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini biwadlika aman siwaka. Dan orang kaya itu adalah orang yang tangan di atas ya, itu tangannya ada di atas ya, jadi suka memberi ya daripada meminta ya. Nah, jadi ini yang keempat ya, kufur nikmat itu adalah sombong ya, kemudian lalai beribadah setelah sukses. Contohnya siapa? Si Qarun itu kan orang yang paling miskin, kemudian sama istrinya mendatangi Nabi Musa minta didoakan supaya jadi orang kaya. Nabi Musa kan Nabi dan Rasul, doanya pasti mustajab. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, kemudian dalam waktu yang sangat singkat dia jadi orang kaya. Tapi ketika ditagih zakat, infak dan sedekah, dia sombong bahwa ya aku jadi orang kaya itu karena ilmu yang ada pada aku.
Ya, jadi sombong, pelit dan melakukan pengrusakan. Makanya pada akhirnya endingnya si Qarun itu bukan hanya dimiskinkan kembali oleh Allah SWT, tapi dibinasakan bersama hartanya, ditenggelamkan di bumi yang paling dalam yang sampai sekarang belum ketemu harta karun itu ada di mana. Ya. Kemudian yang terakhir, syukur yang diridhoi adalah berbuat baik dengan ikhlas. Berharap surga sebagai tempat kesenangan, kemewahan serta tempat santai dan istirahat yang paling sempurna, ya. Nah, di dalam surat Al-Insan nanti silakan baca surat 76. Itu setelah menjelaskan sifat al-abror, orang-orang yang berbuat baik, ya, dengan balasan surga atas kesabaran dan keikhlasannya, Allah berfirman. Apa kata Allah? Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Ini ditutup dengan kalimat itu, ya. Inna hadza, sesungguhnya sorga ini, kana lakum adalah bagi kamu, jazaan sebagai balasan. Wa kana sa'yukum, dan amal kalian, usaha kalian, kerja kalian, ibadah dan amal soleh kalian, mashkuro, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dibalas dengan adil, dengan balasan yang sama, atau dibalas dengan ihsan, dibalas dengan balasan yang lebih, ya, 700 kali dilipat gandakan, diluaskan dan lain sebagainya. Ini luar biasa, ya. Nah, silakan sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada? Ada? Ya, kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ij'alhu, ya, sa'yan mashkura wa dzanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah amalku ini sebagai usaha yang disyukuri, dosa yang diampuni, amal yang diterima, dan perdagangan yang tidak merugi, untung terus, dan untung terus, dan puncaknya adalah sorga dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.